Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Aku memanggil sosok berpakaian serba putih itu. Tolong kami tersesat. Kali ini aku berteriak agar sosok tersebut berhenti menjauh dariku. Sayang, dia sama sekali tidak mempedulikannya. Mungkin juga ia tidak mendengar teriakanku. Aku segera memakai kembali terset lurusku dan bergegas mengejar sosok itu. Aku yakin sosok itu adalah manusia, bukan makhluk misterius yang mengejar kami. Dari wujudnya saja sangat berbeda. Ia juga sepertinya tak tertarik mencelakaiku. Tunggu, aku memanggilnya untuk kesekian kali. Apa boleh saya bertanya? Saya tersesat di sini. Teriakanku hanya sia-sia, tidak menghentikan langkah kaki dari orang tersebut. Dia malah mempercepat langkahnya, seolah ingin membawaku menjauh pergi. Tentu aku yang penasaran terus mengikutinya. Biar bagaimanapun juga, aku berharap orang itu tahu jalan keluar dari hutan ini. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya ia berhenti. Aku yang mengikutinya di belakang refleks ikut menghentikan langkahku. Maaf, saya cuma mau menanyakan jalan keluar dari hutan ini. Aku bertanya agak sungkan. Takutnya ia tidak senang diikuti olehku. Tak berapa lama, orang tersebut membalikkan badan. Dugaanku benar, beliau manusia. Nampak wajah rentak tersenyum kepadaku. Kakek berumur kisaran 70 tahun. Itu memakai semacam jubah putih lengkap dengan penutup kepala, sebagaimana pakaian orang Arab zaman dulu. Aneh memang, apalagi ini di tengah hutan. Untuk apa beliau berpakaian seperti itu? Wajahnya berseri, walau terlihat memang sudah tidak muda lagi. Mata bulat dengan pupil hitam kecoklatan. Sepertinya kakek ini memang bukan orang Arab. Namun saat ini aku tidak mempedulikannya. Yang terpenting aku hanya menanyakan jalan keluar dari hutan sialan ini. Dari mulutnya yang keriput itu keluar kata-kata yang tidak aku duga. Aki teh buyut anjen. Sontak aku terperanjat, karena setauku buyutku sudah meninggal. Bahkan sebelum aku lahir, aku juga tidak tahu wajah buyutku seperti apa. Entah perkataannya itu benar atau tidak. Lalu kalaupun itu benar buyutku, kenapa beliau ada di sini? Belum hilang efek dari kagetku, si kakek kembali berbicara. Tutur kata yang halus juga membawaan yang sangat tenang membuat bibirku keluh, tak sanggup mengeluarkan kata-kata. Tidak terasa, kedua mataku meneteskan air mata. Rasa sesal seketika menyeruak, memenuhi rongga dada, membuat dadaku terasa sesak dan pilu begitu dalam. Aku tertunduk sesenggukan mengingat kedua orang tuaku. Hidupku jauh dari kata membanggakan mereka, apalagi membahagiakannya. Semua yang aku lakukan atas dasar keegoisan sendiri, tanpa mendengarkan perkataan dan wejangan mereka. Nanda, terdengar suara Gris memanggilku. Aku menoleh sebentar ke arah suara Gris. Ketika wajahku kembali menghadap ke depan, si kakek sudah tidak ada. Beliau hilang tanpa jejak. Nanda, suara Gris kembali terdengar. Dengan lesu, aku segera berjalan menuju arah suaranya, sambil menatap wajah dan sudut mataku yang basah karena menangis. Pikiranku melayang, memikirkan banyak hal. Kini aku mulai percaya kakek itu adalah kakek buyutku. Entah kenapa, aku seperti punya ikatan batin dengan beliau. Tutur kata pun hampir sama seperti kakekku. Setibanya di tempat Gris berada, dia kebingungan melihatku. Lu habis dari mana? Nyari kayu bakar. Kayu bakarnya mana? Gak dapet. Rupanya Gris tidak menyerah. Dia menilik wajahku begitu lekat dengan kening mengkerut.
Lu nangis ya? Ucapnya dengan nada meledek. Enggak, mata lu merah, kelidipan. Oh ya udah, sarapan yuk, pungkasnya sembari menepuk bahuku. Lalu dia berjalan duluan menuju tenda. Satu panci berisi mie instan yang hampir tidak kelihatan seperti mie karena dicampur banyak sayuran daunan yang aku sendiri tidak tahu dan apa. Ini dilakukan karena perbekalan kami sudah mulai habis. Aku sendiri pun baru menyadarinya. Kami terlalu fokus dengan makhluk yang mengejar kami sampai lupa kalau perbekalan logistik mulai habis. Seperti biasa, mie dalam panci kami tuang ke atas piring plastik. 4 piring plastik sudah penuh dengan dedaunan bercampur mie. Lebih tepatnya penuh karena kuahnya yang banyak. Sambil menunggu minyak agak dingin, aku menoleh Gris. Ini sayur apa? Tanyaku penasaran. Pakis, ucapnya. Lalu kembali meniupi makanannya. Jujur, aku tidak begitu suka dengan sayuran, apalagi pakis yang sama sekali belum pernah aku rasakan. Setelah aku makan, sayuran ini tidak berasa, namun aromanya yang khas membuat aku agak susah untuk menelannya. Andai ini disajikan di rumah, aku lebih baik melihat lauk lain daripada harus makan ini. Besok kita makan apa? Aku menyela sebelum suanya menyuap makanan. Sesaat kami semua terdiam. Tenang, ada ahli berburu di sini, ujar Dri. Dengan pongah dia menunjuk dada dengan jempol tangan kirinya. Sendi bersuara gemelutuk saat aku menggerakkan beberapa bagian tubuh. Perlahan aku keluar dari sleeping bag. Setelah seharian tidur akibat gadang semalam, aku menengok ke luar tenda. Cuaca masih terlihat sama. Hutan masih diselimuti embun hingga siang ini. Siang ini pun masih terasa dingin. Kuraih jaket sweaterku yang sudah sobek dan lusuh karena sudah lama tidak dicuci. Selesai memakainya, aku beranjak keluar tenda. Di luar tampak sepi. Langsung saja aku menuju sumber air untuk mencuci muka. Sebelum sampai, terdengar ada yang memanggil. Da. Aku memutar badan. Kulihat Ot sedang duduk di akar pohon. Tangannya sedang meraut batang pohon sebesar genggaman. Ujung batang itu dibuat runcing seperti senjata. Untuk apa? Aku menghampirinya dengan menatap batang runcing itu. Untuk apa lagi? Berburu, ungkapnya. Gris sama Dri mana? Mencari sesuatu yang bisa dimakan. Setelah mendengar penjelasan Ot, aku bermaksud melanjutkan pergi ke sumber air. Dah. Sepertinya untuk beberapa hari ini kita tinggal di sini saja dulu. Perkataan Ot membuat aku kembali memutar badan. Apa kamu menyerah? Tanyaku penuh dengan rasa penasaran. Kemudian aku duduk di sampingnya. Bukan gitu. Terus, aku belum mendapatkan insting kemana kita berjalan. Terang Ot. Tangannya masih sibuk memperuncing senjata barunya. Sebenarnya aku tidak mempedulikannya. Memaksa jalan pun kalau tanpa arah, tanpa keyakinan, hanya akan membuang waktu dan tenaga. Ot bangkit dari duduknya. Batang kayu yang ia serut dari tadi kini menyerupai tombak. Tombak itu dia pegang erat. Lalu dengan lihai dia melemparnya ke arah sebuah pohon. Was! Drop! Tepat tombak itu menancap persis di tengah pohon tersebut. Ot menaikkan alisnya lalu menoleh padaku sembari tersenyum sombong. Jadi lu keberatan? Aku menggeleng kemudian berlalu pergi ke sumber air. Setelah mengalami banyak keanehan hari ini, kini pikiranku kembali bertanya-tanya. Apa benar ketiga temanku ini pendaki? Ulesyun ulah hariwang aki ngan saukur hayang ningali kayan anjun. Jangan takut, jangan khawatir. Kakek cuma ingin melihat keadaanmu. Nah, jangan menyanyiakan orang tua, sebab ibu sumber kemakmuran dan bapak sumber derajat seorang anak. Harus bisa menjaga diri dalam pergaulan, harus pandai beradaptasi dengan lingkungan. Jangan terbawa pergaulan bebas, sebab hidup di dunia cuma sementara. Jadi orang harus bisa menjaga etika dan sopan santun supaya hidup tenang selalu. Maaf, kakek tidak bisa menolong. Pasrahkan semuanya kepada sang pemilik kehidupan.
Jangan lupa berdoa dan berusaha, sebab hanya Allah yang maha kuasa. Aku duduk berhadapan dengan Ot, hanya berhalang api unggun yang kami buat. Aku diam memperhatikannya, sedangkan dia sendiri sibuk meraut batang pohon yang untuk dijadikan tombak. Terlihat sudah ada 4 tombak, atau satu diantaranya masih dia kerjakan. Pria gondrong di hadapanku ini orang yang sangat berjiwa leader, hanya saja dia terlalu banyak tahu. Bagai seorang yang hanya hobi mendaki, dia tahu tentang supranatural. Dia juga piawai melebar tombak, dan mungkin masih ada lagi keahliannya yang belum aku ketahui. Lantas siapa dia sebenarnya? Selama beberapa hari bersama mereka bertiga, ketiganya tidak pernah membicarakan latar belakang atau kehidupan pribadinya. Dengan keadaan kami saat ini, sebenarnya tidak penting juga untuk mencari tahu tentang latar belakang orang lain. Tapi untukku, orang baru di kelompok mereka, ada rasa khawatir. Bagaimana kalau mereka ini ternyata penjahat yang pura-pura baik, atau jangan-jangan pemburu gelap? Entahlah. Di tengah lamunanku, Dri dan Gris datang membawa buntelan. Gris duduk di samping kiriku, sementara Dri di samping kiri, api unggun. Dapat apa aja? Aku menoleh kepada satu-satunya cewek di sini. Gris membuka buntalannya yang dibuat dari selendang miliknya. Terlihat ada buah berwarna kuning yang pernah kumakan. Ada dedaunan untuk dimasak, juga sesuatu berwarna coklat pekat. Yang itu apa? Aku menunjuk yang berwarna coklat tersebut. Jamur, jelasnya. Seperti yang pernah aku pelajari, memang ada beberapa jamur liar yang bisa dimakan. Walaupun aku sendiri belum pernah memakannya dan melihatnya secara langsung. Untuk saat ini kita makan ini. Gua udah pasang jebakan. Mudah-mudahan besok ada mangsa yang terjerat, ucap Dri. Dri menyibukkan diri, membersihkan sepatunya dari tanah yang menempel. Nih, makan. Gris menyodorkan buah yang berwarna kuning. Dia juga melemparkan satu kepada Ot yang masih sibuk dengan tombaknya. Kalian gak makan? Aku melirik Dri dan Gris karena mereka tidak mengambil buah tersebut. Kita sudah makan, jatahnya satu orang satu buah, terang Dri. Aku menggigit buah kuning itu. Rasanya masih sama, asam dan berserat. Kalian tahu, dulu aku kerja di sebuah restoran sebagai waiter, dan sejujurnya aku membenci pekerjaan itu. Semuanya terdiam, tampak antusias saat aku mulai bercerita. Kecuali Ot, dia sibuk sendiri walaupun aku tahu dia juga ikut mendengarkannya. Kenapa membencinya? Cewek di sampingku terlihat penasaran menatapku. Aku gak suka manajernya yang cerewet. Aku gak suka jam kerjanya yang padat. Aku gak suka teman kerjanya yang pada judes. Tapi itu bukan alasan aku membenci pekerjaan itu. Alasannya apa? Aku merasa itu bukan duniaku. Terus pekerjaan apa yang lu suka? Gak tahu. Aku menggigit buah kuning di genggamanku. Sampai saat itu, satu-satunya yang aku suka cuma mendaki. Sembosankan itukah hidup lu? Ot menimpali. Seperti dugaanku, dia ikut menyimak ceritaku. Sementara Gris dan juga Dri menatap penuh antusias. Yaps, lu punya cita-cita? Ot balik bertanya. Dia menaruh tombak terakhir yang dia buat. Mungkin waktu kecil. Sekarang apa ya? Menurutku cita-cita itu omong kosong sih, Ot. Kalau dalam catur mungkin aku ini tidak lebih hanya poin prajurit. Prajurit kecil, lemah, tidak menonjol. Prajurit memang bisa menjadi patih, ratu atau raja kalau sampai ke pertahanan musuh. Tapi tidak semuanya. Hanya yang bertahan sampai akhir permainan saja yang bisa. Itu pun cuma yang beruntung. Ketidakpastian itu yang menurutku omong kosong. Lantas apa yang sebenarnya lu mau? Wajah putih mulus itu hanya beberapa senti dari wajahku dengan raut penasaran. Aku sendiri juga gak tahu, Gris. Aku tersenyum polos. Ot mengikat rambutnya. Lalu dia juga bercerita. Gua pernah menantang diri, bertahan hidup sendirian selama sebulan di sebuah pulau tanpa perbekalan apapun. Dan gua berhasil. Lu tahu apa yang membuat gua senang? Aku menaikkan alis dengan gestur bertanya balik.
Gue jadi tahu cara menikmati hidup, ungkapnya. Lalu dia tersenyum puas. Kalau kamu, Dri, aku menoleh Dri. Gua mah gak ada yang menarik buat diceritain dak. Belajar berburu dari mana? Itu karena gua suka baca buku survival, jelasnya. Dan kamu, Gris, apalagi gua cuma ngikutin mereka berdua. Gris menunjuk Ot dan Dri, lalu tertawa renyah. Kemudian kami terdiam. Kuhabiskan buah kuning di genggamanku yang baru kusadari masih sisa separuh. Aku bercerita bukan tanpa alasan. Semua aku lakukan untuk sedikit mengorek tentang mereka. Dan akhirnya aku tahu, Ot sepertinya anak survival, mengingat dia mengaku pernah hidup sendirian di suatu pulau. Dri mengakui dirinya bisa berburu karena membaca buku. Ketiganya kembali bisa meyakinkanku bahwa mereka orang baik-baik. Senja tak terlihat karena kabut, hanya siluet berwarna jingga yang menandakan hari akan segera berganti malam. Ada yang berbeda hari ini. Semenjak ada kabut, aku tidak mendengar suara hewan bersautan. Apa kabut ini pertanda buruk? Malam ini kita makan sayur jamur, ucap Gris semangat. Tangannya yang putih kontras dengan panci yang ia tenteng. Sayur jamur yang Gris buat jauh dari kata enak. Selain bahannya yang tidak tahu aku kenali, juga karena bumbunya yang hanya memakai garam. Meski begitu aku tetap memakannya karena tidak ingin mati kelaparan. Usai makan, kami kembali berbincang, membicarakan rencana kami berburu esok. Ketika malam semakin larut, satu persatu dari kami menyerah dengan kantuk yang tak tertahankan. Obrolan tak manjur lagi menjadi penawar. Tinggallah aku sendiri, duduk termenung menghadapi api unggun. Ingatanku melayang kembali pada satu aku bertemu kakek buyutku. Wejangan masih terngiang di kepalaku. Aku jadi sangat merindukan keluarga aku. Waktu berjam-jam telah berlalu. Mataku tak kunjung menunjukkan rasa ngantuk. Aku mendengar ada seorang keluar tenda. Namun ketika aku menengok tidak ada siapa-siapa. Alangkah terkejutnya ketika aku melihat Gris sudah ada di belakangku. Dia tengah tersenyum melihatku. Lagi ngapain? Tanya Gris. Duduk, jawabku. Dalam hati aku merasa senang. Setidaknya ada yang menemaniku begadang. Gris hanya memakai celana pendek dan kaos, padahal malam ini terasa dingin. Karena kabut yang tak kunjung hilang. Kamu ngapain? Aku menegurnya karena sedari tadi dia hanya berdiri melihatku. Berdiri, jawabnya pendek. Aku mendengus pelan. Gak enak kan dapat jawaban kayak gitu. Gris mencibir. Ya maaf, kata aku. Kamu gak tidur? Habis buang air kecil. Lalu dia duduk menempel di sampingku, membuat aroma tubuhnya tercium olehku. Kenapa gak tidur lagi? Lihat, lu belum tidur. Jadi gua kesini dah. Gak boleh? Ya boleh dong. Dari tadi aku cuma ngelamun doang. Siapa sih yang lu kangenin? Tangan kanan Gris menopang dagu. Wajahnya menatapku. Yang jelas keluarga, pacar. Aku tersenyum kecut. Lalu aku punya pacar. Hidupku gak bakalan membosankan seperti ini. Yang seperti yang dibilang Ot. Gris tertawa renyah. Tawanya membuatku merasa damai. Kenapa aku gak senyaman ini di dekat Gris? Meskipun sekarang boleh dikatakan aku dan dia sudah akrab dan berteman baik, tetapi saja terasa beda ketika aku berteman dengan wanita lain. Buru-buru aku menenggelamkan kepala. Sial, ini bukan waktu yang tepat untuk sebuah perasaan muncul. Membosankan. Apa sih hidup lu? Apa sih dak? Membosankan ketika ada penguin berwarna jingga. Gris mengernyitkan dahi seolah sedang berpikir. Di saat semua penguin berwarna hitam putih, dia satu-satunya berwarna jingga. Pasti dia merasa hampa dan bosan karena hanya dia yang berbeda. Jelasku. Gris mengangguk memahami perkataanku. Lu sering minum kopi kan dak? Aku mengangguk. Lalu, dalam minuman kopi ada 3 unsur. Air, kopi, dan gula. Saat minum kopi terlalu manis, apa yang disalahin? Gula, jawabku. Benar. Karena takaran gula terlalu banyak, hingga rasa minuman kopi terlalu manis. Lalu saat minuman terlalu pahit, apalagi yang akan disalahkan? Gua juga kan?
Benar, karena gulanya terlalu sedikit hingga membuat minumannya terasa pahit. Namun, ketika takaran kopi dan gulanya pas, semua akan berkata, kopinya nikmat, gulanya tidak disebut. Aku menatapnya penuh antusias. Wajahnya begitu teduh saat aku memandangnya, membuat semua beban yang ada dalam pikiranku seketika lenyap karenanya. Intinya, lu gak perlu dilihat orang lain dah. Cukup menjadi diri sendiri dengan kebaikan lu. Tetaplah seperti gula, walaupun tidak disebut, tapi dia membuat minuman itu terasa nikmat. Pungkasnya, lalu dia tersenyum dengan wajah berbinar. Dan senyumnya sukses membuat terpaku. Jujur, aku ingin malam ini tidak cepat berakhir. Thanks ya, sesungging senyum merekah di bibir Grace. Untuk apa? Tanyaku keheranan. Untuk semua yang lu lakuin ke gua, jawabnya. Lu pernah mati-matian gedong gua. Sebagian hatiku sedang mendengar perkataan Grace. Itu hanya spontan saja, Grace. Mendadak wajah Grace tampak serius. Bagi gue itu sangat berarti dak. Itulah yang gue maksud tetap menjadi seperti gula. Tetaplah menjadi Nanda yang seperti sekarang, ungkapnya. Aku menatap ke depan. Pikiranku dengan sendirinya mencerna ucapan Grace. Di kehidupan lo yang kosong itu, lo hanya perlu menggali lebih dalam lagi tentang keinginan dan tujuan lo. Grace menempelkan telunjuknya di dadaku. Di sini, ujarnya. Aku mengangguk. Tanganku melempar beberapa ranting ke tengah api unggun. Mungkin benar, aku terlalu memikirkan apa yang aku benci, sampai lupa mencari apa yang aku suka. 1 menit kemudian, kami terdiam. Entah apa yang ada di pikiran Grace, sedangkan aku mengingat kembali bagaimana awal pertemuanku dengan Grace. Aku tidak menyangka akan duduk sedekat ini dan ngobrol sehangat ini. Apa yang akan lu lakuin setelah keluar dari hutan ini, dak? Sebuah pertanyaan yang tidak terduga terlontar dari mulut Grace. Aku mengangkat bahu, menikmati secangkir kopi dan tidur di kasur yang empuk. Mungkin, jawabku. Sederhana itu. Iya, gue justru berharap tidak keluar dari hutan ini. Kenapa? Biar sama lu terus. Rasanya seperti mau melayang aku mendengar Grace ngomong begitu. Lu GR ya? Lalu dia tertawa meledek. Sekarang aku seperti dijatuhkan dari ketinggian. Wanita memang susah dipahami. Kami berbicara banyak hal. Kadang kami berhayal, juga membahas topik gak penting yang bahkan membuat aku sendiri pun gak ngerti lagi apa yang kami bicarakan. Sampai akhirnya kami lelah dan memutuskan untuk masuk ke tenda masing-masing. Tubuhku terbaring di dalam tenda dengan mata yang masih segar bugar. Malam yang luar biasa. Aku berbicara dengan hal yang dengan Grace, yang pada akhirnya aku merasa lebih baik sekarang. Rasa rinduku pada keluarga sedikit terobati karena Grace. Aku tersenyum sendiri. Mataku tetap terjaga memandang langit-langit tenda. Aku selalu percaya tentang hikmah di balik cobaan, dan selalu ada secercah cahaya di balik pekatnya malam. Entah berapa lama aku terjaga sebelum akhirnya mataku lelah dengan sendirinya. Pagi ini aku bangun terlalu siang. Lu gadang lagi? Tanya Ot padaku saat melihat aku keluar dari tenda. Kadang mata ini susah diajak istirahat, jawabku dengan suasana parau dengan tenggorokanku terasa kering. Di mana yang lain? Aku jongkok tidak jauh dari Ot. Berburu, jawab Ot singkat. Sepagi ini, Ot mengambil cangkir plastik yang berada di tidak jauh darinya. Ini sudah siang, terlihat pagi karena kabut, sahutnya. Aku diam memperhatikan air dalam panci yang mulai berbuih, pertanda mendidih. Ku dekatkan telapak tanganku yang terasa kebas pada tungku api karena dingin yang begitu menusuk. Bukannya ini aneh, sudah 2 hari kabut tidak hilang. Aku menoleh Ot. Ot sedang menciduk air dalam panci menggunakan cangkir plastik yang kini di genggamannya. Air yang masih mengepul itu ia seruput sedikit demi sedikit. Kabut di hutan itu normal, jadi aneh karena kita baru mengalaminya. Jelas Ot. Aku membolak-balik telapak tanganku yang sudah mulai hangat. Apa ada hewan di tengah kabut seperti ini, Ot? Kalau beruntung kita bisa dapat ayam hutan. Ot begitu menikmati air hangatnya bersamaan dengan udara yang semakin dingin.
Ini disebabkan angin yang berhembus membawa butiran embun menerpa tubuh kami. Aku kembali ke dalam tenda, mengorek-ngorek karirku. Kudapati kantong kresek berisi 1 ruas jahe dan setengah buletan gula aren yang aku simpan di kantong carrier bagian kecil. Semua itu kusimpan untuk berjaga-jaga kalau cuaca ekstrim. Gula itu langsung kukemaskan ke dalam panci, sedangkan jahe yang sudah menciut karena terlalu lama disimpan, kuiris tipis-tipis terlebih dahulu, lalu mencampurkannya. Aroma gula aren dan jahe yang menyatu tercium begitu segar di hidung. Ot hanya terdiam, menggenggamkan cangkirnya. Dia tahu apa yang sedang aku lakukan. Saat gula sudah tercampur rata dengan air, aku menuangkan kepada 2 gelas cangkir. 1 cangkir aku berikan untuk Ot. Aku mendesah lagi. Saat air jahe mengalir hangat di tenggorokanku, air jahe ini terasa 2 kali lebih nikmat saat diminum di tengah cuaca dingin. Sesekali aku memutar kepalaku memeriksa sekitar dan mendadak pandanganku terpaku pada sebuah siluet berwarna hitam di samping sebuah pohon besar. Semakin lama siluet itu perlahan membentuk wujud sosok hitam bertubuh tinggi. Ot memanggil Ot setengah berbisik. Apaan? Ot yang sedang menikmati minuman jahe buatanku langsung menoleh. Lihat itu. Aku menunjuk di mana sosok itu berada. Ot langsung menyimpan gelas cangkir di genggamannya. Dia menatap tajam sosok itu. Apa itu orang? Jelas itu bukan manusia. Seketika bulu kuduk merinding membuatku beberapa kali bergidik. Bukan karena membayangkan rupa dari sosok itu, juga karena angin yang tiba-tiba bertiup ke arah kami. Susah untuk dijelaskan, tapi aku merasa angin ini berbeda dengan yang biasanya. Bukannya ini masih pagi? Tanyaku dengan nada masih setengah berbisik. Itu juga yang mau gue cari tahu, seperti yang pernah ia lakukan. Ot menempelkan telapak tangannya ke tanah. Setelah beberapa detik, dia arahkan telapak tangan ke depan sambil berjalan perlahan ke arah sosok itu. Aku yang penasaran mengikutinya dari belakang. Jarak kami dengan sosok itu sekitar 10 meter. Seketika jarak kami semakin dekat. Perlahan-lahan sosok di depan kami semakin jelas. Perawakannya benar-benar tinggi, mungkin lebih dari 2 meter. Seluruh badannya hitam legam, dipenuhi bulu seperti seekor monyet. Dari jari-jarinya tumbuh kuku yang sangat panjang, berwarna coklat kehitaman. Sementara itu, matanya yang merah menyala menatap kami dengan tajam. 2 buah taring tumbuh di rahangnya sampai ke dada. Dengan lidah menjulur selayaknya seekor anjing. Sulit untuk dideskripsikan kepada kepala dari makhluk ini, karena aku sendiri tidak berani melihat mukanya terlalu lama. Ingin bertiup semakin kencang, menggerak-gerakkan bulu makhluk tersebut yang masih terdiam menatap kami dan tidak tergeser seinci pun. Ot masih dengan gestur yang sama. Dia menggerakkan telapak tangannya ke depan seolah sedang berinteraksi atau apapun itu. Karena aku sendiri tidak mengerti dengan apa yang dia lakukan. Sedangkan tubuhku semakin lama semakin berat, seolah ada sebuah energi yang membuat gravitasi di area tempatku berada menarikku begitu kuat. Aku mencoba menepuk Ot yang berada langkah di depanku, namun tubuhku dibuat tidak berdaya. Hanya suara itu yang kudengar dari mulutku saat aku mencoba memanggil Ot. Aku sekuat tenaga menahan kesadaranku ketika mata ini semakin buram dan berkunang-kunang. Begitu juga tubuhku yang semakin lemas, membuat lututku bergetar hingga akhirnya aku kalah dan tak sadarkan diri. Apa aku terlalu lemah untuk melawan mereka? Apa jadinya kalau aku tidak bertemu ketiga temanku? Sekelebat terlintas pertanyaan-pertanyaan itu di kepalaku, sampai akhirnya aku benar-benar kehilangan kesadaran. Begitu sadar, aku sudah berada di dekat api unggun. Grace, Ot, dan juga Dri berada tidak jauh dariku. Aku bangun dari tidurku, duduk menghadapi api unggun. Kepalaku berdenyut nyeri. Disusul rasa mulai terasa melilit di perut. Grace membawakanku segelas air jahe yang aku buat pagi tadi. Enak kan? Tanyanya setelah melihat menghabiskan 1 gelas air jahe tersebut. Aku mengangguk pelan. Otakku masih linglung. Kini kusadari aku tidak memakai baju, hanya diselimuti selendang. Bajuku dijemur dekat api unggun. Mungkin karena basah,
Cuaca siang ini juga tidak sedingin tadi. Tubuhku tidak menggigil walau bertelanjang dada. Aku terdiam mengatur nafas dan ingatan, mencoba mengingat kembali apa yang terjadi pada aku. Belum sempat aku bertanya, Ot lebih dulu berbicara. Sepertinya kita bakal lebih sulit keluar dari sini, ujar Ot memecah keheningan. Tatapannya tak bergeming memperhatikanku. Aku menoleh ke arahnya, seolah bertanya balik. Lu udah ditandain. Ot menunjuk luka cakaran yang sudah mengering di dadaku.